Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Fonik, NIM 211041739. Saya dari kelas M1 jurusan manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain jaringan dalam rantai pasokan yang ada pada bab 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam mendesain jaringan supply chain management, penentuan lokasi fasilitas dengan metode gravity model, desain jaringan fasilitas dengan metode SAPA, Shifted Location Problem, dan model-model jaringan dalam distribusi produk. Ada pula peran desain jaringan dalam supply chain manajemen dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karena dapat menentukan susunan dan rantai pasokan dan seperangkat hambatan yang menyertainya dalam pemicu rantai pasokan lainnya, juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya rantai pasokan atau untuk meningkatkan daya merespon. Seluruh keputusan desain jaringan ini berdampak pada masing-masing lainnya dan harus menjadi pertimbangan. Nah, ada 8 faktor yang mempengaruhi keputusan desain jaringan, yaitu yang pertama faktor strategis, yaitu bersaing yang memiliki dampak signifikan pada keputusan desain jaringan dalam rantai pasokan. Yang kedua, faktor teknologi, karakteristik teknologi produksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keputusan jaringan desain. Yang ketiga, faktor mikroekonomi, yaitu faktor-faktor ekonomi yang tidak ada dalam diri perusahaan. Faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan atau kegagalan dari jaringan rantai pasokan. Yang keempat, faktor politik. Stabilitas politik di suatu negara merupakan hal yang sangat dipertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peranan dalam pilihan lokasi. Yang kelima, faktor infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang baik merupakan persyaratan yang sangat penting dalam mengalokasikan fasilitas pada area tertentu, karena infrastruktur yang jelek akan semakin menambah biaya bisnis. Nah, yang keenam, faktor kompetisi. Mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi pesaing saat merancang jaringan rantai pasokannya. Yang ketujuh, faktor kecepatan merespon dan keberadaan lokal. Memiliki target pelanggan yang dapat merespon dalam waktu yang cepat, harus menempatkan fasilitas yang tertutup bagi pelanggan tersebut. Nah, yang ke-8, biaya logistik dan fasilitas, yaitu mempertimbangkan persediaan, transportasi, dan biaya fasilitas saat perusahaan tersebut merancang jaringan rantai pasokan. Nah, ada pula gravity model. Model ini sama dengan teori gravitasi Newton, di mana gravitasi antara dua benda adalah proporsional dengan perbandingannya sendiri dan perbandingan terbalik secara proporsional dengan jarak antara kedua benda. Dengan demikian, model gravitasi mengkuantifikasi perdagangan bilateral antara dua negara dan secara efektif dapat menggambarkan pola perdagangan bilateral. Prinsip ini menjelaskan tentang dua hal yang menentukan volume pedagang bilateral antara dua negara, yakni tingkat aktivitas dan pendapatan ekonomi dan tingkat hambatan perdagangan. Nah, sedangkan capacity location problem adalah metode kuantitatif yang lain dalam mendesain jaringan supply chain berkaitan dengan penempatan fasilitas yang optimal untuk meminimalkan biaya transportasi sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti menghindari penempatan bahaya di dekat perumahan dan faktor pesaing. Nah, secara umum ada model-model jaringan distribusi. Yang pertama, manufacturer storage with direct shipping. Yang kedua, manufacturer storage with direct shipping and in-transit merge. Yang ketiga, distribution storage with carrier delivery. Yang keempat, distribution storage with last mile delivery. Yang kelima, manufacturer atau distribution storage with customer pickup. Yang keenam, retail storage with customer pickup. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.